Bismillah, walhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fit dini wad daraini, amin. Babun niyahati, bab tentang niyahah. Ketika ada musibah orang mati, menangisinya berlebihan. Cara meratapinya nangis-nangis, lalu merobek-robek baju, kerah baju, menjambai rambut, sambil mengucap yang menunjukkan tidak rela dengan kehendak Gusti Allah. Misu-misu, itu namanya niyahah. Wa tawabi'iha, dan perkara-perkara yang mengikutinya, dampak-dampaknya. Wastima'iha, dan hukum mendengarkan niyahah. Akhraja meriwayatkan Asy-Syaikhani Imam Bukhari Muslim an Abi Musa al-Asy'ari annahu qala, bahwa Abu Musa dawuh, ana bariun, kurang kalimat ini. Kalau enggak salah harusnya ana bariun mimman bari aminhu Rasulullah gitu loh. Wah, kurang akeh iki. Ana bariun, saya nyatakan lepas cuci tangan, enggak ikut-ikut bertanggung jawab, mimman dari orang, bari'a yang juga lepas tangan minhu dari orang itu, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bari'un, menyatakan baro'ah, lepas tangan, enggak ikut-ikutan, minas shaliqah, dari seorang perempuan yang teriak-teriak ratapan. Ayat maksudnya ar-rafi'ati sautaha, perempuan yang mengeraskan suaranya, bin nadbi, mengeluh-ngeluh, wan niyahati, dan meratap, wal haliqah, saya juga menyatakan lepas tangan dari haliqah. Ayat maksudnya liroksiha, yang mencukur rambutnya, indal musibah, ketika ada musibah, dijabuti, dijambak-jambak, digundul, wasyaqati, dan kepada perempuan yang syaqah. Ayat maksudnya litaubiha, merobek-robek baju. Wahuma, telah meriwayatkan si Bukhari Muslim an Abdullah ibni Mas'ud, laisa minna man latamal hudud, bukan golongan dari kami orang yang menampar-nampar pipi sebagai ekspresi dari musibah. Wasyaqqal juyub, merobek-robek kerah baju. Waja'a, dan teriak-teriak menyeru, bid'awal jahiliyah, dengan seruan jahiliyah. Wal Hakim, meriwayatkan si Imam Hakim, wa Ibnu Hibban, salasatun minal kufri billah, 3 perkara ini termasuk kufur kepada nikmat Allah, enggak bisa terima takdir. Apa? 1, syaqqul jaib, merobek kerah baju. Ayat maksudnya tauqil qamis, kerahnya gamis. Wan niyahatu, niyahah, meratap keterlaluan. Wat ta'nu fin nasab, mencacat nasab orang lain. Orang punya bapak sah kau sebut anak zina, dosa besar kayak begitu. Atau mengaku-ngaku yang bukan nasabnya, bukan nasab kenarok, ngaku-ngaku nasab kenarok tanpa
tanpa bukti malah dosa besar. Dikira memuliakan kenarok. Ngaku-ngaku keturunan Nabi dikira memuliakan ahlul bait. Ya bukan, malah mengotori ahlul bait. Tak boleh. Wa Ibnu Majah an-niyahatu meratap yang keterlaluan yaitu min amril jahiliyah, sebagian dari tradisi jahiliyah. Wa innan naihata, sungguh perempuan yang meratap, idza matat, jika dia mati, walam tatub, dan belum bertaubat, qata'a, maka akan memotong Allahu Allah lah bagi perempuan yang meratap tadi, siaban, pakaian-pakaian, min qatironin, dari blendednya aspal, dari blendednya nanah ahli neraka. Watir'an, dan baju perang, min lahabin nar, dari nyala api neraka. Wat-Tabarani, inna hadhihi nawaih, sesungguhnya perempuan-perempuan yang naihah ini yuj'alna, bakal dijadikan yaumal qiyamati, di hari kiamat, saffaini, dua saf, fi jahannam, di neraka jahannam, wa saffun an yasarihim, saffun, satu baris, an yaminihim, dari sebelah kanan ahli neraka, wa saffun, dan satu baris lagi, an yasarihim, sebelah kiri ahli neraka. Fayambahna, kemudian perempuan-perempuan yang naihah tadi jenggong-jenggong, ala ahli nari, kepada penghuni neraka, kama tambahu, sebagaimana berjenggong-jenggong, al-kilabu, anjing-anjing. Wa Abu Dawud an Abi Sa'id al-Khudri qala la'anna melaknati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata, perempuan yang meratap keterlaluan, wal mustami'ata, dan yang mendengarkannya. Wa Ibnu Majah wa Hibban an Abi Umamata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana, melaknati al-khamisata, perempuan yang menggaruk-garuk, nyakar-nyakar, wajhaha, wajahnya, sebagai ekspresi dari mengekspresikan ketidakterimaan terhadap takdir Allah. Wasyaqata, dan yang merobek-robek, jaibaha, kerah bajunya, kurang bak ini. Watta'iyata, dan yang teriak-teriak menyeru-nyeru, bilwaili, celaka, wasuburi, ya celaka. Wa Abu Dawud an imra'atin, dari seseorang perempuan, minal mubayyi'at, bagian dari perempuan-perempuan yang ikut bayat. Dulu ada perempuan datang pada Nabi berbayat. Qalat, mengucap si perempuan ini, kana mimma akhadha alaina, adalah di antara isi bayat. Akhadha, yang Nabi telah mengambil janji, alaina, kepada kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar ya? Fil ma'rufi alladhi akhadha alaina. Fil ma'rufi, tentang kema'rufan, alladhi akhadha, yang telah mengambil janji bayat, alaina, atas kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah nakhmisa. Nah, tadi berarti kurang titik. La anal khamisata itu pakai shin. Bukan sin kecil, ya. Yang tadi loh. Kurang titik ya. Allah nakhmisa wajhan, supaya kami kaum perempuan tidak mencakar-cakar wajah, ngerawuk wajah. Wala nad'awa wailan, dan tidak teriak-teriak menyerukan celaka gara-gara kematian. Wala nasyukka jaiban, tidak merobek kerah baju. Wala nantifa sya'ran, tidak mencabuti rambut, jambai rambut. Wa syaikhani, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan, al-mayyitu yu'adzabu fil qabri,
mayit justru malah diazab di alam kuburnya. Bimani alaihi, karena sesuatu yang diniahakkan kepadanya. Kalau itu berpesan, besok lah aku mati bengok-bengok sing bandre yo, malah diazabnya. Wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan, ma min mayyitin yamutu fayaqumu bakihim. Tiada seorang yang mati, lalu berdirilah orang yang menangisi mereka. Fayaqulu, si baki mengucap, jamalah itu ada alifnya apa enggak? Wah jamalah, aduh gandengi. Wah sanata, aduh sandaran kami mati. Tumpuan keluarga, apa namanya, ekonomi keluarga apa? Tulang punggung ekonomi, keluarga mati terus mangan opo akungku. Wa nahwa dzalika, dan ucapan-ucapan yang seperti itu. Tiadalah orang mati lalu ada yang ucap begitu, illa melainkan wakala menyuruh Allah bi terhadap mayit itu, malaka ini dua malaikat. Orang alif ini. Yalhazanihi gitu loh mestinya. Ya. Dua malaikat itu mencakot, menggigit-gigit dia. Aha kada kunta, apa memang demikian adanya kunta Anda berada? Wal Bukhari anin Nu'man bin Bashir. Qala mengucap si Nu'man bin Bashir, Ughmiya ala Abdullah bin Rawaha. Semaputlah, pingsanlah si Abdullah bin Rawaha. Faja'alat ukhtuhu tabki. Langsung saudara perempuannya menangis sambil mengucap wa jamalah kada wa kada. Tuat itu dia menghitung-hitung alaihi atas si Abdullah bin Rawaha. Disebut anunya iki apa, tulang punggung ekonomi keluarga macam-macam. Faqala, berucap si Abdullah bin Rawaha lah kepada ukhtuhu. Hina afaqa, ketika dia telah bersiuman, sadar. Ma qulti syai'an, mbak kamu tidaklah mengucapkan sesuatu, illa melainkan qilali dikatakan kepada saya. Anta kadzalika, kamu memang demikian. Falamma mata, ketika Abdullah bin Rawaha mati, lam tabki, ukhtuhu tidak menangisi alaihi atasnya. Wa fi riwayatin rawah at-Tabarani, faqala, bersabda ya Rasulullah, ughmiya alayya fasahat an-nisa. Ughmiya, pingsan, semapun alayya aku. Fasahat, lalu pada teriak bengok-bengok, an-nisa'u, kaum perempuan. Wa izzah, atau wa azzah, wa jamalah. Faqala, faqoma, maka berdirilah malakun, satu malaikat, mau bersamanya, mirzabatun, cambuk, faja'alaha, lalu menaruh cambuk itu, baina rijlaya, di antara kedua kakiku. Faqala, malaikat mengucap, anta kama taqul, apa kamu seperti yang dikatakan perempuan tadi? Qultu, saya jawablah, tidaklah. Walau qultu na'am, andai saya menjawab iya, darabani, malaikat akan memukuli aku, biar dengan cambuk tadi. Wa ruya, diriwayatkan, man asabathu musibatun, siapa orang yang menimpanya musibatun, suatu musibah, fakharaqa, lalu dia merobek-robek alaiha, atas musibah itu, saubaha, bajunya, au sauban apa saubaha? Sauban tanpa ha. Sauban, baju, au latama khaddan, atau menampar pipi, au syaqqa jaiban, atau merobek kerah, au natafa sya'ran, atau brodolnya rambut, mencabuti rambut, faka'an nama, seakan-akan akhoda rumhan, dia telah mengambil tombak, yuridu an yuhariba rabbah, dia ingin seakan-akan berperang kepada Tuhannya.
merangi Gusti Allah. Qala Salih Al-Murri, nimtu lailata Jumu'atin bimakbaratin. Saya pernah tidur malam Jumat di suatu makam. Fara'aitul amwat kharaju. Aku bermimpi melihat seakan orang-orang mati keluar min kuburihim dari kubur mereka. Wa tahallaqu dan mereka membuat lingkaran. Kayak wong genduren. Wong ngipi ya. Wa nazala turun alaihim atas mereka atbaqun talam-talam. Wah, ini kayak pondok gasek. Mughattatun yang ditutup. Wa fihim syabun yu'adzabu. Di antara mereka ada si anak muda yang diazab. Fataqaddamtu saya maju. Fasa'altu lalu aku bertanya kepadanya. Kenapa diazab? Faqala li, lalu berucap kepada saya, walidati jama'at an-nawaid. Pas saya mati, ibu saya mengundang perempuan-perempuan yang meratap, sambat-sambat. Jadi pas saya mati diundang nih perempuan nongwangis, mulai disangoni. Kebiasaan Cino namanya tangisan Cino. Kalau ada Cino mati, zaman datang, mulai disangoni. Saya mati, ibu saya mengundang perempuan-perempuan yang meratapi tadi, nangis-nangis. Fa'ana mu'adzabun, maka saya disiksa, bidzalika karena itu. Fala jazaha, semoga tidak membalas kepada ibu Allah, khairan tidak membalas kebaikan ani dari aku. Babakat dan menangislah anak itu. Summa amaroni an adhaba ilaiha. Lalu si anak muda perintah kepada saya yang ngipi supaya saya sowan ilaiha kepada ibu. Wa a'lamani dan memberitahu aku bimahaliha tentang alamat atau tempatnya ibu. Wa an unasidaha dan supaya saya memintanya, mendesaknya. Biasanya pakai sumpah-sumpah juga, demi Allah. Teman tinggalkan bu, ojo nangis. Bitarki hadzal adzabil azim. Supaya meninggalkan siksaan yang besar ini. Alladzi tasabbabat lahu, yang mana ibu melakukan faktor penyebab lahu terhadap azab ini, pada diri anak muda tadi. Falamma asbahtu, pagi harinya, dhahabtu saya sowan ilaiha kepada ibunya. Wa ra'aitu, aku melihat indah di samping ibunya tilkan nawatib perempuan-perempuan yang sambat-sambat tadi, yang mengeluh nangis tadi. Wa wajhuha, sedangkan wajah ibunya qad iswadda, benar-benar telah menghitam karena terus menampar pipi sampai pipinya pereng kabeh. Min kasratil latmi, saking banyaknya tamparan, wal bukai, dan banyaknya tangisan, ya. Fadzakartu, aku sebutkan laha kepada ibu, dzalikal manam, mimpi tadi. Fatabat, lalu si ibu bertaubat, wa akhrajat, dan mengeluarkan, mengusir an-nawatib, perempuan-perempuan yang sambat-sambat tadi, yang mengeluh-ngeluh tadi. Wa atadni, dan memberikan kepada saya darohim, duit-duit dirham, li atas sedekah, untuk aku sedekahkan, kayak selamatan. Biha dirham-dirham itu, anhu, atas nama si mayit syabun tadi. Fa'ataitul makbarata, lalu aku datang ke makam, lailatul Jumu'ah, malam Jum'ah berikutnya lagi, ala adati, sesuai dengan kebiasaan saya. Wa tasaddaqtu, aku bersedekah, anhu, atas nama si mayit, ganjarannya, bitil kadarohim, dengan duit-duit dirham tadi. Makanya kalau di sini pakai sodakoah, selamat. Fanimtu, lalu aku tidur. Faraitu, aku melihat si anak muda tadi, wahwa yaqulu li, sambil dia berucap kepada saya, jazakallahu anni khairan, semoga Allah membalas kepadamu, anni, atas nama saya, khairan, dengan balasan yang baik. Adhabat, telah menghilangkan,
Allahu Allah ani dari saya al-adab adab itu. Wa wasalat dan telah sampai ilayya kepada saya as-sadaqatu ganjaran sedekah. Fa ukhbiru lalu aku khabar. Fa akhbir maka khabarkan ummi kepada ibu saya bidzalika dengan hal itu. Fastaiqattu aku terbangun terjaga. Padhahabtu lalu aku sowan pergi ilaiha kepada ibunya. Fawajadtuha matat aku dapati ibunya juga telah mati. Fakhadartu aku ikut menghadiri as-salata alaiha mensolati jenazah ibunya. Wadafantu wadufinat dan ibunya dikubur bijambi waladiha di samping anaknya. Kalaupun sedih karena kematian, ekspresikan kesedihan itu secara wajar. Innalillahi wa inna ilaihi karena ibu sayang sampean nak. Semoga-moga sampean diterima pangeran husnul khotimah. Ya besok ibu syafaat nona yo. Sampean tak pondok ini malah mati. Besok ibu syafaat nona yo. Ngono ae. Kalimat sedih tapi masih terkontrol dan wajar. Tambihun, peringatan atau catatan. Qad ijtama'atil a'immatu, benar-benar telah bersepakat para imam-imam madhab, para ulama, sepakat ala tahrimin nadbi, haramnya mengeluh-ngeluh, sambat-sambat. Wahuwa nadbun itu maknanya, ta'titu mahasinil mayyit, menghitung-hitung kebaikan mayit. Yo, anakku paling ganteng kok mati. Seperti kalimat wajamalah, aduh gantengi kok mati. Wan nauh, haramnya niyahah, wahwa niyahah itu raf'u saut, mengangkat suara keras-keras, binatbi sambatan tadi. Wa mithluhu, adalah seperti itu juga haram, ifratu raf'ihi, keterlaluan meninggikan suara, bil bukai dengan tangisan. Wa ilam yaktarin, meskipun tangisan tidak berbarengan, binat bin dengan sambat-sambat, wala nauhin maupun ratapan. Wa darbu nahwil khaddi, dan haram menampar semisal pipi, wasadri menampar dada, sebagai ekspresi kesedihan. Wa syaqqu nahwil jaibi, haram merobek-robek semisal kerah baju. Wa nasru sari nguri-nguri rambut, ruwek-ruwek. Apa ruwek-ruwek? Awut-awutan. Wahalku mencukur rambut digundul. Wanatfu mencabuti rambut. Wataswitul wajhi, dan menghitamkan wajah. Wa ilqa'ur ramad, dan melemparkan abu ni pawonan, ala roksi kepada kepala. Awu dicandak, diusap-usap neneng, ndase. Wa tu'a'u, dan haram menyeru-nyeru, bilwaili celaka, wa tuburi ya celaka, halak. Ancor pohon, ancor pesena, telur. Wa kullu syai'in, dan haram segala sesuatu, fihi taghyirun lizziyi, yang di situ ada unsur merubah penampilan baju. Biasa berbaju rapi, setelah suami atau anaknya mati, enggak karu-karuan. Disuwek-suwek, ya, di oser-oseri lemah, endut, teletong. Kala besi malayak tadu lubsahu. Seperti kalub sima memakai baju, layak tadu yang orang tidak terbiasa, lubsahu memakainya, aslan sama sekali. Atau ala tilka sifati, seperti yang telah disebutkan tadi, dirobek-robek tadi. Wa katarki syai'in, dan semisal meninggalkan sesuatu, min libasi, dari pakaiannya. Yang biasa kupian misalnya jadi enggak kupian. Yang biasa jilbaban malah enggak jilbaban gara-gara kematian. Wal khuruji, dan keluar rumah, biduni tanpa baju yang biasa. Ala khilafi adatihi, tidak sesuai dengan adat kebiasaannya.
Amma adapun al-buka'u tangisan, as-salimu yang terhindar, min kulli dzalika dari semuanya itu, fahuwa jaizun. Maka tangisan seperti itu boleh. Qoblal mauti sebelum mati, ketika sekarat. Zaman begini, boleh gitu ya. Wabatau dan setelah kematian juga boleh misek-misek. Lakinnal aula, tetapi yang lebih afdal, tarku meninggalkan hal itu. Ba'dau setelah mati. Wama sedangkan keterangan, marro yang telah lewat opoma, min annal mayit, yakni bahwasanya mayit, yu'adzabu bakal diazab, bibuka ahli karena ditangisi keluarganya, ikhtalafa maka berbeda pendapat, al-a'immatu para imam, para ulama. Benar ya? Fi madza yuhmalu alaiya. Benar fi madza? Fi madza karena apa? Yuhmalu azab itu dibebankan alai kepada mayit, padahal yang salah yang nangis bukan mayit. Wasahih pendapat yang benar indana menurut kita ahlu sunnah annau bahwa azabnya mayit karena ditangisi tadi mahmulun dipahami alama atas kasus ila auso jika mayit itu memang berpesan bidzalika supaya ditangisi. Besok aku mati tangisono, ditangisi tenan, ya maka mayitnya diazab. Bi khilafi ma idza sakata, beda halnya jika mayit itu diam, enggak berpesan begitu, falam ya'mur bihi, tidak memerintahkan ditangisi, tapi walam yanha, juga tidak melarang, meneng. Waqila, konon katanya, idza sakata jika si seseorang diam, walam yanhahum, dan tidak melarang mereka menangisi tadi, tidak melarang mereka anahwin nauh, dari semisal ratapan tadi, yu'adzabu maka mayit juga diazab. Kok enggak berpesan? Mestinya pesannya aku mati, enggak usah ditangisi teman-teman. Bidzalika karena ditangisi aidon juga, li'anna sukutahu, karena diamnya dia itu, berarti ridon dia setuju, rela. Minhu dari dia, rela bi dengan ditangisi itu. Fa'udziba maka dia pun diazab, karena ditangisi. Kama lau amaro, seperti andai dia memerintah atau berpesan. Faman aradal khuruj, siapa yang ingin keluar terhindar min wartati hadzal qaul, dari problem pendapat ini, kepingin terhindar dari perselisihan ini, yang bagi sepatutnya idza nazala jika menimpa bihi seseorang maradun sakit khawatir mati, sebaiknya an yanhahum, seseorang melarang keluarganya, an bid'il janaiz, melarang keluarganya dari bid'ah-bid'ah yang terkait dengan jenazah-jenazah. Termasuk berpesan besok, kalau saya mati, nggak usah buang-buang duit beras di jalan. Eman malah mubadzir, dimasak saja diberikan panti yatim lebih baik. Ya, aman peseni kayak begitu. Kalaupun masak untuk selamatan kenduren, dimakan saja. Jangan ada berkat yang ditaruh di atas kuburan. Saya wis mati gak seneng berkat. Mending diberikan santri manfaat. Dipeseni begitu ya. Dipeseni jangan melakukan yang bid'ah-bid'ah. Terus kalau nyelamati saya sewajarnya. Jangan terlalu dibesar-besarkan, lalu untuk selamatan haul saja nyari sumbangan ke Pemprov kemana-mana. Nyelamati kok sampai utang-utang, nyari sumbangan semampunya saja. Dipeseni, jangan sampai ada yang bid'ah. Kalau nyelamati sampai utang-utang itu berarti takalluf, ngoyo-ngoyo, mengada-ada. Cara militare ngenek-ngenek nih barang sing ora enek. Takalluf itu enggak boleh. Tapi kalau memang ada, dana juga ada, ya monggo. Sekarang modelnya, kalau kebetulan
dia anaknya tokoh, lalu si anak atau cucu ini kualitasnya kurang, yang dibesar-besarkan haul orang tuanya untuk tetap mengikat masyarakat biar tetap mendukung dia. Itu memperalat nama besar bapaknya untuk mendukung kebodohannya. Ya jangan gitu ya. Kirim tungo yuk kirim tungo sewajarnya. Atau kadang bapaknya bukan benar-benar tokoh tapi setelah mati terus disebut wali kutub, wali besar, terus di branding dibesar-besarkan. Seakan-akan yang menghauli itu anak cucunya orang yang besar, yang tulus lah, kirim doa ya kirim doa. Itu. Enggak usah ada tujuan-tujuan yang lain-lain. Akhirnya terus sampai cari-cari dana ke sana kemari. Kadang ke rumah sini, kiai kami minta begini untuk apa? Untuk menghauli abah saya. Menghauli abah kok sampai minta-minta itu lucu. Ya sudah, ada 500.000 ya pakai 500.000 aja. Enggak usah ngoyo-ngoyo tukone beras, gawe masak-masak, gawe talam teluk, koneng langgar, wah ini arek tibaan itu. Kirim tunggu neng bapak saya namanya ini, nggih, turun. Kalau dikirim sholawatan tibaan wis. Jadi ketika haul sudah jadi alat ya untuk macam-macam. Saman kenal Mbah Hasyim Asy'ari? Kenal? Pernah diteburin ada haul besar-besaran tentang wafatnya Mbah Hasyim? Enggak ada. Mungkin kirim doa ada. Tahlil sekedarnya ada. Enggak pernah dengar kan? Diteburin ada haul besar-besaran. Wajar saja. Saya menghauli bapak, emak juga, ya selamatan tentang orang kampung, ada ngaji sama juga, kadang ikut kan. Ya gitu aja. Dan itu ya sebatas kemampuan kami anak. Nggak usah minjam duit kemana-mana. Haul Lamongan juga wajar. Kecuali kalau Mbah Sampean memang santrinya banyak, santri juga kepingin ngalap barokah haulnya kepingin diundang semua. Itu tidak dalam rangka minta-minta sumbangan kemana-mana. Ya memang tetap ingin ada ikatan antara alumni dan almarhum. Monggo kalau begitu. Melarang bid'ah-bid'ah terkait janazah dan yang lain-lain. Minal muharramatis syani'ah. Yakni barang-barang yang diharamkan yang sangat jelek. Wal qabaih dan berbagai keburukan al-fadhi'ah yang sangat keterlaluan. Waffaqana, semoga memberikan taufik kepada kita Allah limardati untuk menggapai ridhonya. Amin Allahumma amin.